Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Umaratus Sadiah akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran filsafat Ibn Rushd. Pemikiran selanjutnya yaitu pemikiran tentang penciptaan alam, di mana usaha Ibn Rushd menjelaskan bagaimana alam ini diciptakan mendapat pengaruh dari pemikiran Aristoteles. Dikatakan bahwa alam secara keseluruhannya adalah diciptakan tidak secara sekaligus. Perbuatan mencipta itu sendiri mesti berlangsung sejak zaman azali, abadi, serta berlangsung secara terus-menerus. Menurut Ibn Rushd, penciptaan tidak bisa sempurna dalam satu tahap sekaligus, apalagi dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jadi, penciptaan harus dipahami sebagai suatu proses merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, atau merubah sifat potensial dari materi pertama menjadi sesuatu aktual di alam wujud. Nah, selanjutnya pemikirannya adalah tentang kebangkitan jasmani. Dalam rangka menangkis serangan Al-Ghazali, Ibn Rushd menyebutkan bahwa terdapat pertentangan dalam tulisan Al-Ghazali mengenai kehidupan manusia pada hari akhir. Menurut Ibn Rushd, Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah menyatakan bahwa tidak ada ulama yang berpendapat bahwa kebangkitan pada hari akhir hanya bersifat rohani. Sedangkan dalam karyanya yang lain, ia menyatakan bahwa kaum sufi berpendapat bahwa yang akan terjadi pada hari akhir adalah kebangkitan rohani. Jadi, menurut Ibn Rushd, tidaklah ada ijma ulama tentang kebangkitan jasmani pada hari akhir. Dan karena itu, paham yang menyatakan kebangkitan di akhirat hanya bersifat rohani saja tidak dapat dikafirkan dengan alasan adanya ijma. Menurut Ibn Rushd, kejasmanian kehidupan akhirat ditandaskan untuk mengesankan kepada kebanyakan umat bahwa apa yang kita perbuat di kehidupan ini akan berdampak sampai seterusnya. Nah, pemikiran yang terakhir yaitu tentang pengetahuan Tuhan. Menurut Ibn Rushd, Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi, baik sebesar zarah sekalipun adalah suatu hal yang telah digariskan dengan jelas di dalam Al-Quran. Hanya bagaimana Tuhan mengetahui hal-hal parsial atau juz'iyah, ini terdapat perbedaan jawaban yang diberikan. Terhadap tuduhan Al-Ghazali bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian yang ada di dalam alam ini, Ibn Rushd menyatakan bahwa Al-Ghazali salah paham, karena tidak pernah ada kaum filosof yang mengatakan demikian. Menurut Ibn Rushd, Tuhan mengetahui sesuatu dengan zatnya. Pengetahuan Tuhan tidak bersifat juz'i maupun kulli. Pengetahuan Tuhan tidak mungkin sama dengan manusia, karena pengetahuan Tuhan merupakan sebab dari wujud, sedangkan pengetahuan manusia adalah akibat. Selanjutnya, pengetahuan manusia bersifat baru dan pengetahuan Tuhan bersifat qadim, yaitu sejak awal Tuhan mengetahui segala hal yang terjadi di alam. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.